فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tentang firman Allah Ta'ala wa bil walidaini ihsana. Kemudian beliau mengatakan walihada yakrunullahu ta'ala baina haqqihi wa haqqil walidain. Maka dari itu Allah Ta'ala menggabungkan antara hak dirinya dengan hak kedua orang tua. Menggabungkan bukan berarti harus setara, tetapi bergandengan. Allah menggandengkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Yaitu Allah berfirman, bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah engkau itu kembali. Ini yang diajak bicara mufrad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi jelas yang dimaksudkan adalah umatnya. Karena apa? Rasulullah SAW sendiri beliau masih yatim dalam keadaan ayah dan ibunya itu sudah meninggal dunia. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan, yaitu memerintahkan atau mewasiatkan dengan mengatakan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada dirinya saja, kepada Allah. Dan hendaknya kalian berbuat kebajikan dengan sebenar-benar kebajikan kepada kedua orang tua. Al-ayat. Ila anqal, sampai pada firman-Nya wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Dan berikan kepada sanak kerabat, kepada saudara mara, apa itu? Hak dia. Demikian pula kepada orang yatim, demikian pula kepada ibnu sabil. Takdirnya sama, haqqahu. Wa fi sahihain an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qult. Dalam sahihain dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, saya berkata, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Qal as-salatu ala waqtiha. Beliau menjawab, yaitu salat sesuai dengan waktunya. Qultu summa ai. Saya mengatakan, lalu apalagi? Qal birrul walidain. Berbakti, berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Alhamdulillah telah kita lewati siyagul umum, yaitu pola keumuman, diantaranya adalah idhofah. Nah, sekarang diidhofahkan bir kepada al-walidain, menunjukkan umum segala bentuk kebajikan, baik dari sisi hati, demikian pula lisan, demikian pula perbuatan, baik itu yang bersifat hartawi ataupun tenaga ataupun yang lainnya, semua jenis kebaikan masuk di situ. Qultu summa ai, saya tanyakan lagi, lalu apa? Qal al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Baik, di sini menunjukkan fikih sahabat radhiyallahu an, dan mana beliau disebutkan dalam biografinya dalam syiar adalah turjumanul Quran. Sebelum nanti membesarnya Ibnu Abbas, yang Ibnu Mas'ud mengatakan nikmat turjumanil Quran Abdullah Ibnu Abbas. Tapi sebelum itu adalah beliau. Di masa Ibnu Mas'ud adalah Ibnu Mas'ud. Baik, beliau tahu umur manusia pendek. Sementara manusia sangat memerlukan amal soleh, memerlukan pahala di hari kiamat itu. Maka perlu memupuk amal soleh. Sementara umur kita ini pendek di dunia, maka diusahakan adalah mencari yang paling utama. Maka di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menanyakan amalan apa yang paling utama, agar sekali kita beramal dalam waktu yang tidak panjang ini
kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Baik, maka Rasulullah menjawab amalan-amalan yang paling utama tersebut. Alhamdulillah kita di hari-hari yang paling utama, di hari-hari setahun ini. Ini kesempatan untuk melipat gandakan amal soleh dan bekal akhirat kita. Maka di sini Rasulullah menjawab dengan hak yang tertinggi, yaitu apa? Hak yang terkait dengan hak Allah Ta'ala, yaitu sholat pada waktunya. Adapun riwayat as-sholatu fi awwali waqtiha ini dhaif dan mungkar, yaitu sholat pada di awal waktunya. Jelas telah terbentuk ijma, sholat yang paling utama secara asalnya adalah yang di awal waktunya, tentunya dengan dalil-dalil yang banyak, dalil umum yang banyak. Tapi juga telah terbentuk ijma, dinukilkan ijma oleh Al-Hafidz Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya selama waktunya itu masih ada, maka sholatnya itu sah. Cuma yang paling utama adalah yang bersegera menuju kepada panggilan Allah Ta'ala, kecuali kalau ada dalil khusus, yang mana Rasulullah mengatakan, inna hadza la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya sholat isya di tengah malam itulah waktunya yang sebenarnya, yaitu waktu yang terbaiknya, kalau aku tidak ingin menyusahkan umatku. Tapi secara umum tadi. Kemudian setelah hak yang tertinggi, yaitu terkait dengan hak Allah Ta'ala, dan jelas dalam sholat ada tauhid. Lalu beliau menanyakan tingkatan berikutnya, summa ai qal birrul walidain, berbuat, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan tingkatan yang tertinggi. Hak yang tertinggi kedua adalah hak orang tua. Hak makhluk yang tertinggi adalah hak orang tua. Adapun Rasulullah SAW keterkaitannya adalah dengan Allah Ta'ala. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa taat pada Rasul, maka sungguh dia telah taat pada Allah. Walaupun Rasul makhluk juga, tapi ini terkait dengan hak Allah, taat pada Rasul. Baik, kemudian saya tanya tingkatan yang berikutnya. Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Walaupun ini adalah amalan yang paling tinggi. Rasulullah mengatakan apa dalam hadis yang hasan li ghairi, durwatu sanamil Islam, apa itu al-jihadu fi sabilillah. Tingkatan tertinggi dari Islam adalah jihad di jalan Allah. Tapi kenapa dia diletakkan pada posisi yang ketiga? Karena hukum asal jihad fi sabilillah adalah fardu kifayah. Adapun tadi sholat dan birrul walidain ini fardu ain. Kita lanjutkan pembahasannya. Walihada ja'a fil hadis sahih, maka dari itu datang dalam hadis yang sahih, anna rajulan qala, ada seorang lelaki yang bertanya, ya Rasulullah, man abar barok ya birru, man abir, wahai Rasulullah, siapakah orang yang saya harus berbakti kepadanya? Qal ummuk, maka beliau menjawab, ibumu. Qal summa man? Qal ummuk. Lalu tingkatan kedua siapa? Ternyata dijawab apa? Ibumu lagi. Summa man? Ditanya lagi, abak, dalam riwayat yang ini. Baik. Yaitu apa? Ayahmu. Summa adnaka summa adnak. Lalu yang paling dekat denganmu setelah itu, kemudian yang paling dekat denganmu setelah itu. Baik, menunjukkan apa? Hak itu sendiri bertingkat-tingkat memang. Baik, ini dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim, tamam. Walaupun apa ada beberapa perincian sedikit disebutkan dalam catatan kaki di sini. Hadis Abi Hurairah. Kemudian disebutkan wa qauluhu ta'ala la ta'buduna illallah, tentang firman Allah Ta'ala, yaitu kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Qala Zamakhsyari, disebutkan dalam catatan kaki dalam Al-Kasyaf dia, khabarun bi makna thalab. Baik, walaupun enggak menukil Zamakhsyari pun harusnya kita tidak rugi, karena apa? Memang ini ma'ruf. Ini adalah khabar yuridu bihi insya, sebagaimana nanti insya Allah akan dijelaskan juga oleh Syekhuna Al-Harari rahimahullahu ta'ala, ma'ruf dalam usul fikih. Ini bentuknya khabar, la ta'buduna illallah, yaitu kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tapi yang diinginkan adalah insya, yaitu larangan, yaitu la ta'budu illallah, nunnya hilang. Kalian jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa huwa akad, dan ini lebih kuat, ma'ruf. Maksudnya apa? Khabar
larangan tapi dibuat pola khobar, ini memang lebih kuat daripada semata-mata larangan. Qil wa kana asluhu alla ta'budu illallah. Dan asalnya adalah ada an, kemudian yang setelahnya adalah la-nya adalah la nahiyah, bukan nafiyah. Makanya nanti apa? Setelah itu fi'il mudhari'nya di sini nunnya itu dihapus karena dia jadi apa? Majzum. Baik. Kama qara'aha ba'dus salaf, seperti dibaca oleh sebagian salaf dengan pola nahyu, bukan nafi. Fa hadafa an fartafa, yaitu Allah Ta'ala menghapus an di sini sehingga apa? Menjadi marfu'lah ta'budu. Jadi apa? Ta'buduna. Karena semula dia majzum di sini. Baik, wa hukiya an Ubay wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma annahuma qara'aha la ta'budu illallah dengan pola apa? Nahi. Dalam qiraah yang ditetapkan oleh Utsman adalah apa? Dengan pola nafi, dan itu lebih kuat nafi daripada nahi. Baik, wa qil la ta'budun marfu'un ala annahu qasam. Ada yang mengatakan memang ini marfu' la ta'budun, masih ada apa? Subutun nun di situ. Tetapi dengan niat apa? Ini sumpah. Wallahi la ta'buduna illallah. Allah bersumpah atas nama dirinya sendiri, ya, demi dirinya sendiri, kalian tidak menyembah kecuali hanya pada Allah. Dan tentunya hamba yang berbakti harus apa? Berusaha untuk memenuhi sumpah dari tuannya tersebut. Jadi kembalinya kepada apa? Tolak lagi, kembali ke insya lagi. Larangan untuk menyembah yang lain. Maka intinya sama, antara nafi dan nahi intinya sama. Cuma pola nafi itu lebih kuat daripada pola nahi. Pola peniadaan itu lebih kuat daripada pola larangan. Wa naqala hadha taujiha al-Qurtubi fi tafsirih. Al-Qurtubi menukilkan juga pengarahan macam ini diarahkan kemana pola marfu' dengan subutun nun di sini. Maka beliau mengatakan, ada memang sebagian mengatakan niatnya adalah sumpah di situ. Menukilkan dari siapa? Ansibawai. Qal waqtarahul Kasai wal Farra. Baik. Qurtubi mengatakan ini juga dipilih oleh Al-Kasai wal Farra. Qal wal yatama wa hum as-sigharul ladzina la kasiba lahum minal aba. Anak-anak yatim. Siapa mereka anak yatim itu? Mereka adalah anak-anak kecil yang tidak ada orang yang mengusahakan urusan mereka, mengusahakan nafkah untuk mereka dari kalangan ayah ibu mereka. Baik, alal khilaf. Jelas apa yang terkuat adalah ayah, karena ayah yang wajib menafkahi. Yang lain mengatakan kalau ayah dan ibu tidak ada juga tetap dikatakan yatim. Dimana kalau ada ayah tidak ada ibu, ini tidak dikatakan yatim. Walaupun kekurangan itu sangat besar, tapi jumhur mengatakan bukan yatim. Baik, wal masakin alladzina la yajiduna ma yunfiquna ala anfusihim wa ahlihim. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang boleh mereka belanjakan untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Baik, ini yang berhak mendapatkan apa? Sedekah, mendapatkan zakat dan sebagainya. Ma'ruf bahwasanya orang miskin terbagi dua. Ada yang miskin yang boleh meminta-minta, itu yang tidak ada makan siang atau tidak ada makan malam. Dan juga yang kedua adalah apa? Miskin boleh menerima zakat tapi tidak boleh meminta-minta. Ini yang masih punya makan siang, punya makan malam, cuma tidak mampu untuk memenuhi keperluan-keperluan yang lain. Nah, ini masih tetap dikatakan miskin. Kenapa? Ghalabat alaihil maskanah. Masih didominasi oleh maskanah. Maskanah, kemiskinan, ketenangan. Makanya orang miskin dikatakan miskin. Kenapa? Karena didominasi oleh ketenangan. Jarang kita nampak dia di Langkawi, jarang nampak dia di Simat, jarang kita nampak dia di Kinabalu. Tenang aja di rumah, nggak ada duit. Nah, itu dikatakan maskanah. Qal wa sayatil kalamu ala hadil asnaf inda ayatin nisa. Akan datang pembahasan tentang jenis-jenis ini, jenis-jenis orang yang mendapatkan kebaikan dan sebagainya ketika membahas ayat dalam surat An-Nisa. Semoga umur kita panjang sampai ke situ dan seterusnya.
allati amarana Allah Ta'ala biha shorihan, yang mana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada jenis-jenis orang tadi secara jelas fi qaulih, di dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya al-ayat. Wa qauluhu ta'ala wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah yang terbaik, husnan, yang bagus kepada umat manusia, tidak harus terbaik tapi yang bagus. Karena apa? Di sini ada alifnya adalah alif yang datang setelah fathah tanwin, bukan alif layyinah. Maka kita katakan yang bagus, bukan yang terbaik. Kallimuhum thayyiban, yaitu berbicaralah dengan mereka dengan perkataan yang bagus. Walayyinu lahum janiban, dan lembutkanlah sikap kepada mereka, untuk mereka. Wa yadkhulu fi dzalika al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Tapi apa? Bil ma'ruf. Masuk dalam perkara ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan cara yang baik, menasihati yang bagus-bagus. Tidak perlu apa kita tarik kerah baju dia lalu mau berhenti tidak kamu merokok. Jangan. Pakai apa? Nasihati yang baik-baik. Gimana ini? Anda sendiri kehidupan sehari-harinya susah. Anda sendiri banyak hutang. Tiap bulan dikejar oleh ahlu. Tapi kenapa Anda sedekah pada orang kaya yang buat syarikat rokok itu? Anda sedekah pada mereka tuh. Dan atau kata-kata yang gitu, yang halus. Anda meletakkan rokok di baju putih aja nggak mau. Gimana meletakkan rokok di jantung Anda? Dengan bahasa yang baik. Jangan pakai bahasa yang kasar. Sampai bila Anda mau jadi lokomotif, jadi kereta api, ada asap terus di atas. Itu kasihan, kasar. Tayyib kama qala Al-Hasanul Basri fi qaulih, seperti kata Al-Hasanul Basri di dalam perkataannya, wa qulu lin-nasi husna, qal fal husnu minal qaul ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kata beliau, kebaikan di sini, ucapan yang baik adalah memerintahkan pada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, wa yahlum, dan bersabar, wa ya'fu, memaafkan, wa yasfah, melewatkan saja. Yasfah yaitu apa? Kita punya daftar kesalahan orang, tapi dah kita lewati aja, kita lewati. Seakan-akan demikian. Ini maknanya yasfah. Sebenarnya maknanya sama, memaafkan. Wa yaqulu lin-nasi husna, dan berkata yang baik kepada orang-orang. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, maksudnya kama qalahu takdirnya ya berarti. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala tadi. Wa huwa kullu khuluqin hasanin radiyahullah, yaitu setiap akhlak yang baik yang Allah ridhoi. Baik. Berarti apa? Ini tafsir yang lebih umum, karena kita tahu al-qaul terkadang yutlaqu alal fi'il. Qulu berarti bukan hanya mengatakan, tapi semua amalan, baik itu ucapan lidah ataupun amalan anggota badan. Semua akhlak yang baik masuk di situ. Baik, kita ambil beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Baik. Tentang apa? Yaitu dimulai dari pembahasan ucapan mereka, wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Baik, ini dalam Al-Baqarah. Adapun dalam Ali Imran, ayyaman ma'dudat, yaitu apa? Ayamnya, naatnya itu dengan pola jamak taksir, ayyaman ma'dudat. Karena dilihat dari apa? Dilihat dari maknanya. Baik. Adapun kalau yang dalam Al-Baqarah, ayyaman ma'dudah, karena kita tahu bahwasanya kullu jam'i taksir adalah mu'annas. Nah, kalau mu'annas cukup dengan apa? Tak marbutah, bukan dengan alif dan ta. Baik. Dan ada, kata beliau, ada isyarat yang lain, yaitu apa? Kalau yang dalam Al-Baqarah ini mengikuti pola asal. Kenapa? Karena hukum asalnya memang yaitu apa? Hukum asal dari jamak taksir memang alif dengan ta. Tetapi manakala mufradnya itu mudzakkar, mufrad dari man'utnya yaitu apa? Ayam,
Ayat mufradnya apa? Yaumun. Maka sifatnya itu ketika dijamakkan cukup dengan mu'annas yang mufrad, yaitu apa? Ma'dudah. Adapun kalau yang di Ali Imran, maka dia dilihat dari makna bilangannya. Maka apa? Dia menjadi ma'dudat. Kata beliau, dan rahasianya adalah manakala Al-Baqarah itu memang lebih awal daripada Ali Imran, maka Al-Baqarah ikut hukum asal. Adapun kalau Ali Imran itu ikut hukum percabangan, kata beliau. Tapi apa? Dua-duanya tidak masalah, mau yang ini atau mau yang itu. Dari sisi apa? Dari sisi kalau kita memilih. Tapi kalau dari qiraah memang ya jangan dirubah-rubah. Oh iya. Kemudian kata beliau, makna dari ayat ini adalah bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya mereka tidak masuk ke dalam neraka kecuali hari-hari yang sebentar saja. Kata beliau, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah Rabb kalian telah memberikan perjanjian pada kalian untuk itu masuk neraka hanya sebentar saja, dan memberikan pada kalian janji yang benar? Karena jika kalian mengatakan itu, kalau memang kenyataannya seperti perkataan kalian, maka Allah tidak mengingkari janjinya. Ataukah kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu? Berarti apa? Kalau mereka mengatakan memang Allah bilang macam itu. Kata beliau, kalau emang Allah bilang macam itu, perkataan seperti ini tidak datang kecuali dengan wahyu yang disampaikan oleh Rasul. Nah sekarang mana kalam Rasul terkait dengan masalah itu? Baik. Sementara kalian tidak mampu mendatangkan kalam Rasul tentang masalah itu, wahyu yang memang betul-betul disampaikan oleh Rasul, maka ini adalah perkataan tanpa ilmu, dan ini adalah kekufuran yang sangat jelas. Berarti kalau ini adalah kekufuran yang sangat jelas dan kalian mati di atas itu, kesimpulannya apa? Kalian kekal di dalam neraka, bukan hanya beberapa hari saja. Makanya ayat lafaz yang setelahnya bicara masalah kekalnya orang-orang tadi. Baik. Makanya Allah Ta'ala berfirman, yaitu apa? Setelah menyebutkan ucapan mereka lang tamasanan nar, Allah Ta'ala membantah dengan bala, yaitu apa? Bahkan kalian akan disentuh oleh api neraka dalam keadaan kalian dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Karena bala di sini adalah isbatun lima ba'dan nafi, menetapkan sesuatu yang datang setelah peniadaan. Mereka menyatakan kami tidak disentuh neraka kecuali sebentar. Jawabannya bala, yaitu apa? Bahkan kalian disentuh selama-lamanya. Makanya apa? Lafaz setelahnya ayatnya adalah apa? Hum fiha khalidun. Setelah bicara masalah mangka sabasayyi atau wa'arad bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yaitu apa? Mereka kekal di dalamnya. Dan beliau merojihkan pendapat bahwasanya maksudnya orang yang diliputi oleh keburukan maksudnya adalah kekufuran dan kesyirikan, sebagaimana tafsir dari Ibnu Abbas dan Mujahid. Baik. Dan seterusnya ada pembahasan yang sangat mendalam. Kemudian lafaz semula adalah man kasaba. Mannya ini adalah pola mufrad. Tapi karena kita alhamdulillah sudah melewati apa? Usul fikih, yaitu dia mufrad tetapi polanya adalah pola syarat. Pola syarat pada man itu berarti apa? Dia menunjukkan umum. Makanya ayat setelahnya mengatakan apa? Faulaika ashabun nar. Ulaik dengan pola jamak. Dilihat dari sisi maknanya. Baik. Kemudian hum fiha khalidun, ini fi kata beliau di sini fi hayyizin nasab, yaitu apa? Fi mahalli nasbin, sebagai hal dalam keadaan mereka kekal. Sebagaimana dalam qiraah yang lain ashabun nari khalidin, yaitu hal dalam keadaan kekal. Baik, cuma siapakah ashabun nar? Ashabun nar adalah ahluha haqiqah, yaitu betul-betul penghuni neraka yang hakiki, bukan orang yang sekedar masuk saja. Makanya ayat ini bukan dalilnya orang khawarij, yang melakukan dosa besar dan banyak dosa sampai diliputi dosa maka dia kekal dalam neraka. Bukan, ayat ini bicara tentang orang yang mati di atas kekufuran dan kesyirikan. Mereka lah penghuni neraka yang hakiki, bukan semata-mata orang yang masuk ke neraka. Jelas pelaku dosa besar terancam masuk neraka, tapi bukan sebagai penghuni neraka yang hakiki.
Baik. Kemudian setelah beliau menyebutkan pelaku dosa, pelaku kesyirikan, kekufuran, kemudian mereka kekal dalam neraka, dan selanjutnya Allah Ta'ala berfirman tentang yang sebaliknya, walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ini adalah kabar gembira. Sebagai kebalikannya, adapun orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, juga beriman kepada hari akhir, sekaligus mereka mengerjakan amal-amal soleh. Apa makna mengerjakan amal soleh? Kata beliau, yaitu menunaikan kewajiban-kewajiban dan berhenti dari maksiat-maksiat. Maka mereka itulah yang layak masuk ke dalam surga sebagai balasan yang setimpal, dikarenakan mereka mau tunduk patuh kepada Rabb mereka, mau kembali kepadanya dan mengikhlaskan amal soleh untuk Allah Ta'ala di dalam suasana sendirian ataupun dalam banyak orang. Yaitu apa? Ketika sedang bersama banyak orang. Kata beliau, berarti di sini ada dalil bahwasanya memasuki surga, masalah masuk ke dalam surga ini digantungkan kepada iman yang benar dan amal yang soleh secara bersamaan. Bukan iman tanpa amal, bukan amal tanpa iman. Harus dua-duanya itu ada. Dan inilah makna dari sabda Rasulullah SAW kepada Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ketika mengatakan, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, katakanlah untuk saya tentang Islam suatu perkataan yang mana saya tidak akan menanyakannya kepada seorang pun setelah Anda. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, saya beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah engkau. Jadi maksudnya apa? Bukan istiqomah di atas ucapan iman semata, tapi maksudnya adalah memang mengucapkan iman dengan segala konsekuensinya, lalu istiqomah di atas amal soleh. Baik. Rawahu Muslim. Kemudian kata beliau, dari sudut pandang yang lebih umum terhadap ayat ini, sudah menjadi sunnatullah di dalam Al-Quran, tradisi Allah dalam Al-Quran, untuk menggandengkan antara janji dan ancaman. Mana janjinya? Ini tadi ya, tentang penghuni surga. Mana ancamannya? Itu tadi, orang-orang yang kekal dalam neraka. Kenapa? Karena memperhatikan perkara yang dituntut oleh hikmah Allah di dalam membimbing para hamba. Terkadang dengan pola dorongan, yaitu apa? Yaitu targhib, dorongan, anjuran. Dan terkadang dengan tarhib, yaitu apa? Ditakut-takuti. Terkadang dengan tabsyir, memberikan kabar gembira. Dan terkadang dengan inzar, yaitu peringatan. Baik. Karena dengan adanya kelembutan dan kekerasan, dengan cara inilah manusia akan terangkat sampai ke derajat kesempurnaan. Iya, karena apa? Kita manusia, kita bukan malaikat. Terkadang apa? Kita perlu kelembutan, terkadang kita perlu disikapi dengan keras, terkadang dikasih hiburan, terkadang dikasih ancaman. Memang kita manusia. Nah, dengan cara inilah maka terbentuk kesempurnaan. Dan dengan itulah manusia akan berjaya mendapatkan keridhaan Allah. Baik, makanya walaupun Quran adalah kitab terbaik, tapi Allah tidak mencukupkan itu. Tapi apa? Allah mensyariatkan ada polis, ada tentara di dalam negeri Islam. Karena ada orang yang boleh dihentikan dengan Quran, tapi ada juga orang yang tidak dihentikan kecuali dengan sultan. Memang manusia itu macam itu. Jadi memang diperlukan dua-duanya. Baik. Makanya Allah tidak hanya menurunkan apa? Kitab yang memberikan petunjuk, tapi juga apa? As-Saifun Nasir, kata Syekhul Islam. Bukan hanya kitab yang memberikan hidayah, tapi juga pedang yang menolong kita. Memang ada kekerasan, ada juga hiburan-hiburan. Sekarang ada isyarat yang sangat mendalam di sini. Untuk yang penghuni neraka, Allah berfirman faulaik, ada fa. Tapi kenapa untuk penghuni surga tidak ada huruf fa di situ? Ulaika ashabul jannah. Apa sisi rahasianya? Yang ini dikasih fa, yang itu tidak dikasih fa. Kata beliau, untuk ashabun nar didatangkan dengan fa di situ sebagai fa sababiyah. Di sini ada pengumuman, ada idzan, pengumuman dan pemberitahuan bahwasanya kekalnya mereka di dalam neraka dengan melakukan kesyirikan itu memang mereka yang melakukan sebab-sebab itu.
Memang mereka yang menyebabkan itu. Mereka memilih kekal di dalam kekufuran sehingga kekal juga dalam neraka. Jadi mereka yang menyebabkan diri mereka melakukan itu. Adapun untuk masalah kekal di dalam surga, ini bukan kita sebagai penyebabnya, tapi ini adalah kurnia Allah semata-mata. Masalah masuk surga memang apa? Kita menyebabkan dengan seizin Allah. Tapi untuk kekal, ini adalah kurnia Allah, kebaikan dari Allah, dibuat kekal di dalam surga. Amalan kita nggak cukup untuk membeli pintu surga, tiket masuk surga, apalagi sampai kekal. Nah, di sini ada isyarat yang indah di situ. Bagus. Jadi Allah tidak mendolimi siapa-siapa. Amalan Allah itu beredar di antara apa? Al-adl wal fadl, keadilan dan kurnia. Keadilan pada orang kafir dan kurnia kepada orang mukmin. Kalau keadilan pada orang mukmin, boleh jadi apa? Kita tidak akan mampu masuk surga selama-lamanya karena amalan kita tidak seberapa. Tapi Allah Maha baik. Kita menyebabkan sedikit lalu kemudian apa? Allah memberikan kekekalan dalam surga. Cuma memang harus beramal agar apa? Ada sebab untuk masuk surga. Kekalnya ini kebaikan Allah. Kemudian Allah Ta'ala masuk kepada pengambilan perjanjian teguh terhadap Bani Israel. Nah, ini yang kemudian mulai masuk pada apa? Yaitu tidak menyembah kecuali pada Allah, kemudian berbakti kepada orang tua. Di sini Allah Ta'ala menggunakan pola wa'id akhadna id dorfun limama dominaz zaman, yaitu ingatlah. Bani Israel disuruh untuk mengingat. Kata beliau menukilkan dari ucapan Abu Su'ud, di sini Allah mulai membilang-bilang sebagian perkara lain dari keburukan-keburukan pendahulu Bani Israel. Bani Israel yang di hadapan Nabi, nah, diingatkan akan pendahulu-pendahulu mereka atas keburukan mereka. Baik. Yang menunjukkan bahwasanya memang tidak adanya iman itu memang sudah jadi akhlak mereka. Baik. Jadi apa? Di sini ada isyarat. Kalau pendahulu kalian aja macam itu, maka memang orang macam kalian ya seperti ini. Berarti di sini ada isyarat kepada kaum mukminin seperti yang telah kita lewati dalam ayat-ayat sebelumnya itu, sebagai hiburan kepada kaum mukminin. Untuk apa? Untuk jangan terlalu berharap besar bahwasanya orang yang di hadapan kalian ini mau beriman. Karena memang mereka sudah biasa melakukan keburukan-keburukan yang tingkatan sangat tinggi itu. Baik. Bukan berarti berhenti dakwah, cuma apa? Kalau mereka tidak mau, maka ingat, pendahulu mereka pun macam itu, menyusahkan para nabi yang terdahulu. Kemudian la ta'buduna illallah, ini memang dia polanya pola ikhbar, tetapi bimakna nahi. Ikhbar maksudnya apa? Nafi, tidak. Tapi apa? Maknanya nahi, yaitu jangan. Dan kata beliau, ini lebih mendalam maknanya daripada melarang. Baik. Bilang tidak menyembah kecuali hanya pada Allah, ini lebih kuat daripada mengatakan apa? Jangan menyembah kecuali hanya pada Allah. Kenapa? Yaitu seakan-akan memang mereka sudah menjalankan apa yang ada dalam ayat tadi, tinggal dikabarkan saja. Menunjukkan apa? Betapa kuatnya larangan tersebut sehingga mereka mau menaati itu. Sehingga apa? Tinggal dikabarkan. Tapi ternyata larangan yang sekuat itu, larangan dengan pola peniadaan, dengan pola kabar, itu pun mereka langgar. Menunjukkan memang betapa buruknya akhlak mereka. Baik, dan maknanya adalah, mana ayat ini adalah la taj'alul uluhiyata illa lillah. Jangan kalian jadikan tauhid uluhiyah itu hanya kepada jangan kalian jadikan uluhiyah itu kecuali hanya kepada Allah saja. Berarti apa? Memang tauhid uluhiyah itu ada, bukan hanya tauhid rububiyah. Nah, orang yang mengklaim, oh ini guru kami, Syekh Muhammad Al-Harori, orang-orang Asy'ariyah mengatakan gitu, orang Sufi mengatakan gitu. Nah, mereka banyak dibantah dalam buku-buku Syekh Al-Harori sendiri. Biasa orang suka mengklaim, bahkan mengatakan apa? Imam Syafi'i adalah imam kami, padahal apa? Syafi'i sering menyelisihi mereka. Baik. Kemudian diceritakan masalah patung-patung dan seterusnya, masalah menyembah patung dan sebagainya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala menggandengkan kepadanya dengan birrul walidain. Kenapa? Karena bersyukur kepada pemberi nikmat adalah wajib. Baik.
memang bersyukur kepada Allah sebagai pemberi nikmat yang paling besar, ini kewajiban yang terbesar. Nah, setelah itu yang tingkatan berikutnya, yaitu berbakti kepada orang tua, karena mereka memiliki nikmat yang sangat agung kepada anak. Kenapa? Mereka berdua adalah sebab terwujudnya anak itu di alam semesta ini. Dan juga mereka berdua telah memberikan tarbiyah, pendidikan yang bagus. Pendidikan yang bagus bukan maksudnya sekolah-sekolah yang justru seringkali malah menyimpang dari yang benar. Tapi betul-betul dididik, mengetahui akhlak yang baik, mengenal Rabbnya, mengenal bagaimana cara duduk yang baik, cara bicara yang baik, cara berjalan yang baik, cara menghormati tetangga, dan seterusnya. Ini semua adalah jasa orang tua. Kalau memang orang tuanya orang tua yang tahu bagaimana cara mentarbiyah. Kalau cuma ada yang melahirkan anak pun accident, kemudian anaknya tahu-tahu ditemukan di longkang, ini durhaka. Orang tuanya durhaka pada anak sebelum anak itu durhaka pada orang tua, kata para salaf. Sudah disia-siakan sejak lahir. Ini orang tua itu yang salah. Tapi secara umum orang tua lebih sayang pada anak daripada pada diri sendiri. Ini orang tua yang baik. Maka kita wajib berbakti dan sangat bersyukur kepada kedua orang tua. Ilahuna wallahu a'lam.